Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta yang dilayankan di rumah-rumah jemaat secara online atau daring. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman adalah Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Jemaat, mari berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih-Nya membuat kita tetap memuja lewat Mazmur 117 secara berbalasan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia segala bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Orang maupun orang Jawa, Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa dan aneka budaya, puji Dia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari
silakan duduk. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah yang rahmani. Kiranya di dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kesalahan kita diampuninya, saya undang ibu bapak berdiri,
untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 21 yang berkata demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Silakan duduk.
Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Tuhan, firman Tuhan pada ibadah hari ini dibacakan dari Alkitab, terambil dari Perjanjian Lama, Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Silkiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami
rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang akan berharap banyak ketika dia melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Ketika lakukan aktivitas, dia ingin sesuatu yang memang dia punya nilai yang dapat dibanggakan. Karena itu orang akan berlari kencang ketika di seberang jalan ada yang ia akan dapatkan. Tapi ketika di seberang jalan tidak begitu rasanya untuk mendapatkan yang banyak. Dia mungkin lambat atau pelan, atau dia berkata pihak lain saja yang berjalan. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskan. Itu ayat 9. Memang bukan perikop kita Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, memikirkan kehidupan pribadi, apalagi yang berkaitan dengan tempat tinggal, biasanya menjadi satu harapan dan doa dari setiap pasangan nikah. Karena apa? Rumah itu menjadi satu dambaan, satu harapan. Karena ketika seseorang berumah tangga, dia berupaya, berusaha, dan dia punya impian rumah tersebut. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, sehingga diupayakanlah bekerja dengan sungguh, menabung, dan ada yang mencicil rumah. Ada juga Bapak Ibu yang mendapatkan rumah karena warisan. Ya tidak jadi masalah Bapak Ibu. Jangan bilang, dia punya rumah karena dapat. Ya memang itu berkatnya, jangan pula jadi kita iri Bapak Ibu. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan sudah keluar dari pembuangan di Babel. Mereka kembali ke tanah susu dan madu. Mereka kembali kepada tanah perjanjian yang sudah porak-poranda, yang sudah hancur. Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam perjalanan impian mereka harus mendirikan rumah. Tetapi kitab Hagai menarik untuk kita lihat. Pertama datang ke tanah perjanjian, pertama datang kepada tempat di mana mereka ada kembali sebagai umat Tuhan, tanah anugerah pemberian Tuhan. Ibu Bapak kekasih, jangan fokus, jangan melihat diri sendiri. Hagai mau menyampaikan, lihat dulu rumahku, rumah Tuhan, tempat perjumpaanmu dengan Tuhan.
Sehingga ketika Bapak Ibu membaca pada ayatnya yang ke-6, ketika mereka tidak melaksanakan dengan baik akan perintah itu, lihat, kau bekerja luar biasa, tapi pundi-pundi yang kau taruh itu berlubang, jadi tidak akan pernah penuh. Tidak akan pernah penuh. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah Tuhan, aku menghembuskannya. Karena apa? Sedikit. Maksudnya, yang awal pertama itu memberinya kepada rumah Tuhan. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, pada masa pandemi ini Bapak Ibu ada begitu masalah, ada begitu banyak masalah, kesibukan. Seringkali pilihan-pilihan orang percaya itu fokusnya pada hal-hal di luar Tuhan. Pusing memikirkan solusi masalah yang terjadi, sibuk untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup. Semua membuat kita lupa meluangkan waktu pribadi dengan Tuhan dan melupakan hidup bersama dengan Tuhan. Atau dalam catatan, lupa mendahulukan Tuhan. Pengalaman semacam ini tidak jauh beda Bapak Ibu dari pengalaman Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Awal itu berencana membangun bait Allah. Namun di tengah jalan ada musuh menyerang mereka pada kitab Esra Nehemia. Selepas itu Bapak justru lebih berfokus membangun rumah mereka masing-masing dan tidak melanjutkan kembali pembangunan bait Allah. Esra Nehemia, mereka bisa dapat menang dari musuh. Mereka dalam proses membangun, tapi kitab Hagai, Nabi Hagai menuliskan, ternyata mandek Bapak Ibu. Tidak diteruskan, dilepaskan. Mereka memikirkan rumah mereka memikirkan cara bagaimana supaya mereka mendapatkan uang banyak. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, memang materi hal-hal yang sifatnya duniawi secara real, kita sebagai orang percaya itu hadir di dalamnya. Siapa sih yang tidak suka rumahnya sangat indah? Siapa sih yang tidak menyukai kehidupan mapan? Dan itu merupakan harapan dambaan. Tapi harus disadari Bapak Ibu kekasih, materi, talenta yang kita miliki semua dari Dia. Dalam hal waktu saling menikmati, waktu teduh bersama dengan Tuhan, kita juga diberikan kesempatan untuk ada pada proses tanggung jawab real pada persekutuan orang percaya. Tanggal 31 Oktober 1948, GPIB diberikan sukacita, dan tanggal 31 Oktober 2020, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, GPIB berusia 72 tahun. Sebagai orang percaya dalam persekutuan GPIB, Ibu Bapak kekasih dalam Yesus Kristus, logo GPIB itu Bapak Ibu dapatkan di nats pembimbing Lukas 13 ayat 29. Dari orang dan orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Itu logo GPIB itu ada diletakkan Lukas 13 ayat 29. Bapak Ibu, saya di hari Minggu ini memakai pakaian dari suku Karo, Sumatera Utara, yang Gunung Sinabungnya
lagi bergejolak. Saya memang baru bangun Bapak Ibu. Jadi memang perang karo, tapi saya pelayanan di GPIB yang disebut Indonesia Mini. Indonesia Mini yang tidak hanya satu suku, tapi semua suku ada di GPIB. Dan semua mempunyai sifat misioner. Misioner itu berarti semua bisa bergerak jalan ke depan. Dan itulah gereja. Dan itulah tubuh Kristus. Dan itulah ibu bapak, saudara dan saya. Bagi bapak ibu yang ada dalam pelayanan dan hidup sebagai warga jemaat atau bergereja di GPIB, dan bagi bapak ibu yang mendengarkan, menonton ibadah syukur HUT GPIB ke-72 tahun, kami adalah Indonesia Mini Gereja. Gereja GPIB adalah Indonesia Mini Indonesia. Jadi beraneka macam suku di dalamnya, dan kami dihadirkan di bumi yang kami cintai ini, Indonesia. Bukan hanya membangun gedung gereja yang megah, tetapi tanggung jawab warga gereja, warga jemaat, membangun tubuh Kristus yang ada di bumi Indonesia ini. Dengan melakukan kehidupan di masyarakat dengan baik. Tidak memilih berdasarkan agama, apalagi suku. Karena apa? Allah menempatkan gereja bukan tanpa hidup bersosial, tapi Allah menempatkan gereja, kita ada di bumi Indonesia yang punya keanekaragaman, kebinekaan, yang ketika dengan hikmat Tuhan kita diberikan kesempatan menyelami kehidupan rancangan Tuhan yang baik. Ibu bapak sebagai gereja, sebagai pribadi anak Tuhan dimanapun bapak ibu berada, jangan pernah kita menutup mata tentang kondisi masyarakat ini dengan berkata, saya di jalur aman, saya baik-baik saja, saya sudah cukup sandang pangan dan seterusnya. Tanpa disadari Bapak Ibu kekasih, kitab Hagai ini mau menegur kita. Sekarang itu bukan gedung gereja yang membuat persekutuan itu selalu hadir. Ternyata dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, gereja itu ada di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing berarti juga Bapak Ibu, bukan gedungnya, tapi kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan karena ibadah tetap berjalan di dalam tanggung jawab sebagai orang percaya. Tapi katanya makin kesini, kalau ibadah online tuh semakin lelah juga ya Bapak Ibu ya. Semakin orang kurang konsentrasi. Jangan Bapak Ibu. Setan itu udah di mana-mana sekarang. Dia akan menghancurkan kita karena kita kurang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau lagi berhikmat untuk mendengarkan kebenaran Tuhan melalui mana? Firman-Nya. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, berarti orang Kristen tidak dapat memisahkan dirinya dari tempat ibadah. Tempat ibadah itu bukan gedung gereja, tetapi di mana? Di rumah kita masing-masing. Mungkin kita bilang, aduh, paling enak ibadah di gedung gereja. Kalau di rumah tidak konsentrasi. Siapa yang bilang di rumah tidak konsentrasi? Awal hidup gereja itu adalah di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bukan di gedung gereja. Di rumah kita masing-masing itu awal kehidupan gereja yang sesungguhnya. Di gereja, di rumah, orang percaya mendengarkan firman Allah. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman dan keluarga di rumah. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, sangat susah ketika orang selalu berpikir, kalau ibadah hari Minggu tidak di gereja tidak afdol. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, sejarah bait Allah
memang diletakkan di ruang-ruang pertemuan dari Israel dengan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan proses kisah para rasul, ternyata dimulai dari keluarga-keluarga. Dimulai di mana persekutuan itu? Di rumah-rumah. Oleh siapa? Para rasul di saat itu. Sehingga ibu bapak kasih dalam Yesus, memang benar Allah yang pertama-tama untuk kita menghadirkan Allah itu dari mana? Hati kita, bukan tempatnya. Karena ibadah yang sejati tidak terikat dengan tembok-tembok gereja. Ibadah sejati. Untuk itu, sebagai orang percaya yang diberkati dan GPIB Cahaya Anugerah diberikan kesempatan untuk mendapatkan proses pembangunan gedung gereja yang sudah nyata ada ini. Dan ketika dalam masa pandemi ini kita dihadirkan gereja kecil di rumah, di keluarga kita masing-masing, maka kita tahu gereja bukanlah gedungnya, tapi lihat di dalamnya orang percaya, keluarga yang menghadirkan persekutuan di dalam keluarganya masing-masing. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada ibadah minggu yang penuh dengan sukacita, 72 tahun GPIB sudah mengarungi bahteranya di bumi Indonesia ini. Kita percaya Bapak Ibu, perjalanan ini jangan pernah kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita percaya kalau gereja GPIB dengan jemaat-jemaat yang tersebar di pelosok-pelosok tanah air, semua karena apa? Roh Kudus Tuhan bekerja. GPIB ini Bapak Ibu bukan hanya ada di kantong-kantong yang punya mal-mal besar, tapi GPIB ada di pos-pos pelayanan yang punya tingkat kesulitannya tinggi dalam hal melayani. Tapi Bapak Ibu kekasih, pendeta-pendeta muda yang mereka sekolahnya di tanah Jawa, mereka sekolahnya yang semua punya kemewahan dalam bentuk-bentuk yang namanya hedonisme Bapak Ibu. Tapi ketika dia ada sebagai pelayan firman dan sakramen, mereka tahu karunia Allah itu diletakkan pada apa? Tubuh mereka yang sehat, dan mereka dipanggil untuk melayani. Dan disitulah sukacita sebagai pelayan firman dan sakramen. Dan ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, kami yang ada di tanah Jawa, di Jawa Timur, kami yang ada di Surabaya, kita juga harus meyakini bahwa ketika kita diberikan ruang hidup untuk berjumpa dengan Tuhan, ibu bapak kita diingatkan. Biasanya kalau orang tidak ada halangan atau tantangan dalam beribadah, dia cenderung jadi apa? Jadi malas. Jadi malas. Halo yang suka telat untuk beribadah, padahal rumahnya sejengkal kata orangnya, dekat saja. Ingat Bapak Ibu kekasih dalam Yesus Kristus, ketika persekutuan dengan Tuhan, maaf kita nomor duakan, atau kita lebih mementingkan kepentingan kita sendiri, ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, ada satu ilustrasi. Biasanya hari Minggu itu kan banyak sekali tawaran toh, tawaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan keluarga. Bapak Ibu kan pernah mendapatkan undangan orang yang punya gawe itu, yang membawa undangan dengan bahasa, datang ya. Pas hari Minggu Bapak Ibu yang kekasih. Ibu Bapak kekasih, apa jawaban? Aduh maaf, aduh orang tersebut yang membawa undangannya.
yang langsung datang. Langsung datang. Saya ndak enak kalau nggak datang. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaan yang dikembalikan. Kalau Tuhan datang, dia ndak pernah kasih tahu bapak ibu. Di tengah pesta sekalipun, bisa saja Tuhan datang. Apa cerita? Saya tidak mau mengatakan, aduh Bu Pendeta nggak bisa milih yang kayak gitu. Semua punya hikmat masing-masing. Tapi ingat, kalau Tuhan sendiri yang mengundang, lalu kita batasi dengan, ini orangnya datang langsung loh Bu Pendeta. Datang langsung. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, rumah Tuhan di Indonesia, kita sebagai jemaat anugerah tidak jadi puing-puing, tapi sudah berdiri. Dan rumah Tuhan sesungguhnya itu ada di rumah kita masing-masing. Diingatkan sekali lagi, tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita bersekutu dengan baik. Jangan pernah berkata bahwa ini undangan dari orang ini karena orang ini datang dan meminta supaya saya hadir. Kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan dengan alasan seperti itu. Ibu bapak kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan untuk ayatnya yang ke-6. Apapun yang kau kumpulkan, pundi-pundi itu berlubang-lubang, tidak akan pernah jadi berkat. Kita mengharapkan banyak, tapi hasil sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumahku, aku mengembuskannya. Karena apa? Rumahku kosong. Hidupku dengan persekutuan tidak engkau adakan. Hagai 1 berbicara untuk kita diingatkan kembali betapa berharganya hidup bersama dengan Tuhan. Dan di hari Minggu ini kita imani segala suku, segala bahasa ada masuk di persekutuan GPIB. Dan kami jemaat anugerah merasakan bagaimana kuasa Allah yang menjembatani persekutuan kami, kehidupan keluarga besar GPIB Cahaya Anugerah, persekutuan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Allah yang memberikan perbedaan itu menjadi berkat dan kehidupan yang sesungguhnya. Di mimbar yang penuh dengan kekudusan ini, saya menyapa ibu bapak, saudara, dimanapun yang mendengarkan layanan kami, ibadah virtual, ibadah online. Selamat ulang tahun GPIB ke-72. Dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Tetap jaga kesehatan, makan yang kenyang, ikut protokol kesehatan. Iman kita menghantar kita imun yang baik. Selamat hari Minggu, selamat ulang tahun GPIB. Tetap jaya, tetap memberikan berkat karena kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita
Saya undang berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bahtera GPIB sudah melaju perjalanan 72 tahun usianya. Sebagai gereja, sebagai jemaat Cahaya Nurani, kami berdoa. Perjalanan Bahtera ini dikuduskan, diberkati Tuhan. Ada begitu banyak Tuhan penumpang di dalamnya. Tapi kepala dari gereja ini, Yesus Tuhan kami. Kemudikan terus Tuhan. Apapun halangan tantangannya, dalam nama Yesus, tidak akan pernah Tuhan mempermalukan GPIB ketika menjalani hidup baik sebagai fungsionaris majelis sinode, kami yang ada di jemaat-jemaat, demikian juga departemen-departemen yang ada. Kami ada sebagai jemaat Cahaya Nugrah. Kami mensyukuri melalui ibadah daring ini, semua jemaat melipat tangan, diberkati GPIB, diberikan akan kemakmuran, haleluya, sukacita di dalamnya. Biarpun kami tahu tantangan begitu banyak dalam bergereja, karena itu kami datang dalam masa pandemi ini Tuhan, memohon berikan kesehatan, kekuatan untuk mereka yang mendengarkan, menonton layanan ibadah online ini, berbaring lemah karena kelemahan tubuh, karena sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Merasakan sukacita karena ketambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan, Tuhan berkati sukacita mereka. Yang merasakan kondisi keluarga yang mempunyai masalah, anak-anak, ekonomi, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu Tuhan, agar Tuhan bekerja untuk kami dapat memecahkan masalah ini dan dapat kemenangan di dalam Tuhan dan jawaban di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua jemaat Tuhan, semua kami yang mendengarkan layanan ibadah hari Minggu ini, diberkati pekerjaan kami, diberikan kesehatan, kekuatan kami, dan kami imani Tuhan Yesus menganugerahkan usia gerejamu 72 tahun. Maka Tuhan Yesus yang sama yang kami minta, kemudian terus Bahtera GPIB dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Bila pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami bercobaan, tapi lepaskan pada yang jahat.
Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan, Dia mengubah saat dan waktu. Ku puji dan ku muliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Ku puji dan ku muliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ku puji dan ku muliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Ku puji dan ku muliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, hikmat dan kekuatan. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan, Dia mengubah saat dan waktu. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan, Dia mengubah saat dan waktu.
yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 2. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ungkapan syukur yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Umat, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat, ibadah Minggu ke-22 sesudah Pantekosta 1 November 2020. 1. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu ke-22 sesudah Pantekosta dan syukur HUT ke-72 GPIB. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, vokal grup sektor Yodea, dan multimedia. 2. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan secara khusus persembahan untuk bantuan pendidikan, janji iman untuk pembangunan gedung gereja, dan sumbangan natura untuk pelayanan diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian penyampaian kami. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, rekan-rekan sepelayanan, penatua diaken, serta seluruh jemaat GPIB Jemaat Cahaya Anugerah Surabaya yang saya kasihi juga di dalam Tuhan. Saat ini di dalam ibadah Minggu kita juga mengingat rayakan akan kasih dan penyertaan Tuhan untuk kehidupan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kemarin tepatnya tanggal 31 Oktober, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat
dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan memperingati hari ulang tahun ke-72. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Yesus karena kasih dan penyertaannya begitu luar biasa bagi kita, dan kita sudah merasakan dalam kehidupan kita bergereja. 72 tahun Tuhan sudah menuntun seluruh jemaat GPIB melewati semua tantangan dan pergumulan di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja yang diamanatkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh umatnya, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merayakan hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat hari ini, berbeda dengan saat peringatan hari ulang tahun pada waktu-waktu yang lalu, pada tahun-tahun yang sudah lewat, karena keadaan dan situasi saat ini ketika bangsa kita bahkan seluruh dunia mengalami pandemi coronavirus 19 yang menyebabkan salah satu tugas dan panggilan kita, yaitu persekutuan, dibatasi oleh protokol kesehatan. Sehingga dalam kegiatan ibadah di gereja, kita tidak bisa bersama-sama melakukan persekutuan dalam satu kali pertemuan. Sehingga kita harus dibagi agar supaya tetap memenuhi ketentuan protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus sudah menuntun kita, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, selama 72 tahun. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan tetap menyertai dan memberkati umatnya, asalkan kita juga tetap teguh dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala rencana dan kegiatan kita dari hari ke hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 1948 GPIB menjadi salah satu denominasi gereja yang ada di Indonesia, di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bernaung di dalamnya. Oleh karenanya, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka kita harus tetap mengikuti segala aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, terutama pada saat-saat menghadapi COVID-19 ini. Oleh karenanya,
dalam sambutan hari ini tidak akan saya panjang lebarkan. Namun saya tetap mengajak kita sekalian untuk bersyukur atas segala berkat pertolongan yang sudah menyertai kita selama 72 tahun. Oleh karenanya, di akhir sambutan ini, saya menyampaikan selamat ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa badai COVID-19 pasti berlalu. Selamat hari ulang tahun ke-72 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Kasih-Nya tiada batas.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, atas nama pelayan firman, majelis jemaat yang bertugas, kami menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat HUT ke-72 bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Everybody, let's sing happy birthday. Kami Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya merayakan hari ulang tahun GPIB yang ke-72 bersama pelayan firman, bersama dengan majelis jemaat panitia, jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya yang berada di rumah dan seluruh jemaat yang berada di Indonesia khususnya Gereja Protestan bagian Barat. Pada hari ini kita merayakan ulang tahun GPIB yang ke-72. Kiranya perjalanan GPIB ke depan diberkati oleh Tuhan Yesus.
kita akan memotong tumpeng yang disediakan, tetapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Happy Birthday. Ketua panitia dari sektor Bethlehem untuk memotong tumpeng, kemudian diserahkan kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Kristi yang bangun dan diserahkan kepada majelis jemaat.